Selamat malam pemirsa. Sepertinya tahapan pemilu sudah semakin dekat ketika partai politik mendapatkan nomor urut. Bahkan yang sekarang menjadi sorotan adalah pernyataan Presiden Joko Widodo ketika hadir di konsolidasi Bawaslu yang menyatakan secara tegas jangan sampai gunakan politisasi agama dan juga politik identitas dalam pesta demokrasi pemilu 2024. Iya, kalau kita lihat juga, kalau saya pantau, saya hitung bahkan Presiden Joko Widodo mengatakan hati-hati sebanyak 3 kali. Jadi betul concern menyikapi, menghindari salah satu faktor yang rawan dalam pemilu, yaitu adalah politik identitas yang disampaikan dalam konsolidasi Bawaslu pada Sabtu lalu. Seperti apa? Ini dia cuplikannya. Ya pemirsa, nampaknya juga kalau kita lihat ini tidak hanya sekali, tapi kami mencatat paling tidak pada November lalu pada saat musyawarah HIPMI pun Presiden Jokowi juga concern dalam hal ini. Nah, hati-hati, pesannya ini memang sudah jelas ya Maria ya, karena bisa memecah belah bangsa. Kalau hingar-bingar pesta demokrasi harusnya suasana kebatinan kita juga bahagia menjalani pemilu 2024. Nah itu fokusnya, tapi pertanyaannya apakah kemudian sinyal adanya politik identitas di pemilu 2024 ini sudah kentarakah atau seperti apa dengan pesan dari Presiden Joko Widodo? Kita akan bahas, kita akan ulas dalam meja catatan demokrasi. Sudah hadir jumlah narasumber kami. Kami sapa ada Bang Padana Baban, politisi senior PD Perjuangan. Selamat malam Bang. Merdeka katanya. Oke. Boleh sambil cek mikrofon Bang? Merdeka ya Bang? Halo. Merdeka. 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 Dan juga ada Bang Rudi Eskamri, pegiat media sosial. Selamat malam Mbak Maria. Selamat malam. Mas Andri. Tampilannya ada identitas dari mana ini? Ikan Bang? kepala khas Ini mana ini? kekayaan budaya Indonesia, tutup kepala laki-laki itu luar biasa. Termasuk politik identitas bukan ini ya? Identitas budaya Nusantara boleh dong. Luar biasa. Ini bentuk melestarikan budaya Ya, Nusantara Itu ya. dia. setuju. Itu yang Dan penting. juga ada Bang Pangi Caniago, Direktur Eksekutif dari Fox Pol Center. Selamat malam. Boleh Bang, sambil kita cek audio. Mas Andro, Mbak Maria. Siap, selamat malam. Kami juga menghadirkan ada Bapak Effendi Hoiri yang akan disapa Gus Coy, merupakan politikus Partai Nasdem. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada satu kursi lagi kosong. Nah, biasanya kalau kursi kosong ini jadi rebutan. Tapi malam hari ini kita masih menunggu yang punya kursi. Ada Bang Novel Bamumin. Masih menuju ke meja catatan demokrasi yang merupakan Wasekjen Persaudaraan Alumni 212. Tapi kita boleh langsung ke Gus Coy terlebih dahulu. Kita ingin dengar suara dari Nasdem. Karena yang diusung oleh Nasdem, yakni Anies Baswedan ini banyak orang yang kadang masih mengait-ngaitkan Anies Baswedan dengan cap identitas, politik identitas. Bagaimana tanggapannya? Padahal itu nggak terkait. Nah, itu dia. Kita butuh jawaban. Ya, pertama saya kira Presiden menyampaikan pidato seperti itu memang harus menjadi concern seluruh pemimpin kita dan seluruh rakyat Indonesia. Dalam politik kita ke depan, kalau kita memang ingin naik demokrasinya, kita ingin naik derajat pesta demokrasinya, maka pertama kita harus sadari betul bahwa Pancasila sudah final sebagai falsafah, sebagai ideologi, sebagai sumber hukum kita, itu final. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 itu final. Nah, ketika kita berpolitik, maka acuannya ke sini. Acuannya ke sini, semuanya ke sini. Nah, hal-hal yang akan kita tampilkan, tadi kan Presiden juga menyampaikan, sara, hoax, dan segala macam. Yang kita tampilkan adalah politik demokrasi yang lebih cerdas, yang lebih bermutu. Jadi Pancasila kita isi dengan tampilan demokrasi, bukan lagi menyebar hoax, bukan lagi melakukan kedoliman terhadap figur-figur tertentu, tidak lagi mencari kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan, tetapi kita sama-sama sepakat untuk selalu mengangkat hal-hal yang positif, yang baik. Kemudian kita tawarkan pikiran-pikiran yang cerdas, yang bagus untuk mencari solusi-solusi bangsa yang begini banyak problemnya. Nah, kalau kita mau meningkat di situ titik tolaknya. Pancasila, kemudian kita adu argumentasi, adu pikiran, adu solusi, gitu. Nah, tapi ada satu hal yang juga harus kita sadari, bahwa Indonesia punya sejarah. Sejarah kita panjang. Kemudian kita juga tahu mayoritas Indonesia ini Muslim.
Ya, memang ada provinsi-provinsi tertentu yang non-Muslim. Ketika mereka mengimplementasikan politik Pancasila, demokrasi Pancasila, kemudian ada warna-warna kultural, warna-warna sosiologis. Karena mayoritas Muslim, ada unsur-unsur sosiologis kemuslimannya. Kan? Itu adalah sesuatu yang logis. Tetapi yang lain juga harus sadar betul, harus paham betul bahwa Islam itu bukan anti toleransi. Islam bukan bukan diskriminatif, bukan intoleran, bukan anti hak asasi. Sangat toleran, sangat menghormati hak asasi, sangat. Nah, tapi itu nuansa, bukan jualan, bukan jualan keagamaan. Gus Coy, bagaimana Gitu kan? kemudian Partai Bukan, Nasdem merespon banyaknya kemudian suara yang menyebut bahwa justru Anies Baswedan ini nampaknya akan bisa memanfaatkan jualan politik identitas itu tadi. Bahkan ada yang bilang juga Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas. Demikiankah? Ya, itu sebetulnya cap yang salah alamat. Salah alamat karena sebetulnya sebelum ada Pilkada DKI, ya, itu kan hal-hal seperti itu kan tidak ada. Ya, sasaran kepada siapa, ada politik identitas. Ini gara-gara Pilkada DKI. Ketika Pilkada DKI kasus Ahok itu, itulah kemudian muncul. Nah, sebetulnya kalau kita teliti ke belakang, sebetulnya munculnya itu kan karena statement Ahok. Semula kan tidak ada. Lalu kemudian pendukung-pendukung Anies, bukan Aniesnya loh ya. Iya. Kalau kita teliti ya, statement Anies mulai jadi calon gubernur ya sampai hari ini gitu, narasi keagamaan, narasi keislaman, kecuali substansi keagamaan itu iya, tapi narasi formalis, misalnya dalil-dalil gitu kan, kemudian menyebut-nyebut itu kan tidak ada. Nah, ini sebetulnya asal muasalnya karena Ahok. Dan Ahok itu sudah fakta bahwa dia salah. Ada Majelis Ulama fatwa, kemudian ada hakim memutuskan dia, pengadilan memutuskan dia salah. Ada yang mengangkat pernyataan Ahok, mungkin ada yang melintir, itu juga salah. Bagaimana Jadi Anies saat faktanya ini salah, ya kan? Nah, oleh karena itu hal yang seperti ini nggak boleh terjadi lagi ke depan, ya. Nggak, kita akhiri dan jangan yang sesungguhnya bukan melekat pada dirinya sebagai pembawa politik identitas keagamaan atau menjual agama dalam konteks politik. Itu tidak dilakukan oleh Anies, tapi kemudian ini kok terus-menerus dicapkan oleh Anies. Ini menurut saya adalah dolim. Siapa yang mengecapkan itu ke Anies? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Pokoknya kan di media langsung sosial ke Anies ada Baswedan, Gus Coy. banyak gitu kan. Ya, itu dolim. Pada capresnya banyak, kenapa ke Anies? Dolun mudilun kata istilah agamanya. Sesat dan menyesatkan. Ini yang harus diakhiri. Dan kita semua harus sadar, elit-elit itu, bahwa ini sebetulnya kalau diteliti secara, memang itu bukan Anies yang bawa politik identitas. Memang ada sekelompok masyarakat pendukungnya, mungkin iya. Tapi itu kan mereka tidak diproses secara hukum sehingga tidak ketahuan salahnya ada di mana. Gitu. Tapi kalau ada pihak yang menyatakan Anies selalu dekat dengan mungkin komunitas, tertentu, mungkin ya? golongan tertentu Loh, apa yang salah dekat itu? Dengan agama, dengan itu. Apa yang salah dekat itu? Mereka penduduk Indonesia, rakyat Indonesia punya hak untuk dipilih dan memilih. Ketika mereka salah, hukum. Tapi ketika membawa wacana, suatu wacana, ya, membawa suatu pikiran, itu kan logis-logis saja. Sama seperti yang lain membawa pikiran liberal, yang lain membawa pikiran komunis, yang lain membawa pikiran apa? Ya, yang lain-lain. Nah, itu kan wacana. Tapi ketika mereka sudah melanggar hukum, undang-undang dasar, dia sudah anti Pancasila dan jelas-jelas secara hukum itu memang salah misalnya begitu. Buktinya HTI anti Pancasila dibubarkan. Nah, yang hukum FPI dibubarkan. Kita oke. Begitu. Jadi kita Pancasila final, kita masuk di situ, ada nuansa-nuansa sosiologis, antropologis sesuai dengan jumlah penduduk mayoritas Indonesia, ya,
itu adalah sesuatu yang logis. Jadi itu salah alamat ya kalau ada yang menyematkan seperti itu. Tapi Bang Panda, kalau Zalon Anda mudhilun, sesat dan menyesatkan. Waduh, sesat. Kalau memberi cap kepada Anies sebagai bapak politik identitas. sesat dan menyesatkan katanya Itu Bang bisa Panda. Tapi dipertanggungjawabkan, kalau kita ya. melihat Bang Panda, apakah sudah nampak sinyal-sinyal politik identitas di pemilu 2024 sampai Pak Jokowi harus ngomong berkali-kali menekankan Bawaslu untuk jangan ragu-ragu memberi peringatan, Bang Panda? Boleh mikrofonnya, silahkan. Pertama kali saya harus katakan Ya. yang paling berbahagia ini PDI Perjuangan. Karena apa? Soal itu semua sudah final. Ya, di PDI Perjuangan tidak ada lagi identitas, tidak ada lagi semua. Saya berkali-kali saya katakan Papua mayoritas Kristen, ketuanya dari PDI Perjuangan Islam. Jawa Timur mayoritas Islam, ketuanya Kristen, Widodo. Final. Ketua di Jakarta orang Tionghoa. Ya, orang Tionghoa, Aming teman saya itu. Kita itu sudah final dan kemudian semua sama kita itu sudah selesai. Itulah semacam satu refleksi buah daripada pemahaman kami terhadap nasionalisme dan Pancasila. Jadi kami nggak capek Gus Coy, seperti kau jelasin tadi, tak perlu capek kami. Bukan jelasin, dengar dulu. Artinya, Tapi yang milih juga orang Islam, jadi artinya lo selesai iya. juga. Kalau soal itu terus terang tidak usah. Dengar dulu, yang saya tahu Islam rahmatin lil alamin. Rahmatan lil Rahmatan alamin. alamin. Jadi gak usah khawatir kau itu. Aku juga ditakdirkan lahir di Tapanuli di Batak. Coba saya di Madura. Hah? Lain gitu loh. Jadi enggak ini hal yang wajar, hal yang biasa, hal yang betul-betul kita sebagai bangsa indahnya bukan main bersaudara. Dan saya kasih tahu ada catatan sejarah yang paling menarik bahwa begitu kuatnya budaya kita, apalagi tadi Pak Rudi mengatakan topik, begitu kuatnya budaya kita, begitu kuatnya dan sampai para ahli mengatakan ke saya karena budaya Indonesia bukan Lebensraum, ruang hidup daripada radikal. Gitu loh. Sehebat-hebat saya sebagai orang Jawa Islam, saya masih nyekar, masih nyepi, masih mutih, masih ini semua sirik. Tapi aku lakukan karena budayaku. Gitu loh. Panda Batak, iya. Dalian Natolu, hula-hula, lebih tinggi, hampir sama dengan Tuhan. Gitu loh. Ya, orang Padang, apa-apa Islamnya, tapi dia ninik mama. Memperhitungkan. Jadi ada kultur-kultur yang membuat kita solid. Gitu loh. Ini juga kekayaan kita, gitu loh. Nah, kemudian lagi, kita sudah lihat dulu bagaimana Darul Islam dan TII. Bagaimana gawatnya dulu Jawa Barat dengan Kartosuwiryo, Kahar Muzakar Sulawesi Selatan, Aceh dengan Daud Brah. Itu bisa selesai tanpa negara ketiga, tanpa PBB. Bisa selesai dan berdamai. Dan tidak membawa kepada masa lalu. PRRI Permesta hampir sama dengan Korea Utara, Korea Selatan. Ho Chi Minh, Vietnam dibantu Rusia, ya kan? Soekarno dibantu Rusia, lawannya Vietnam Selatan dibantu Amerika, kita bapaknya Prabowo yang namanya Sumitro PRRI dibantu Amerika, armada ketujuh, kita bisa damai tanpa negara ketiga. Dahsyat gak ini bangsa? Artinya tidak harus mengkhawatirkan politik identitas dong, sampai ngomong hati-hati 3 kali. Ini variasi-variasi gitu aja, tidak ada kekhawatiran gitu loh. Tapi masih Nuansa. laku nggak sebenarnya Hah? politik identitas masih laku Nuansa nggak? ya, kimi-kimi atau nuansa. Jadi saya teruskan dulu bahwa keindahan kekuatan bangsa ini ya. Jadi kalau kemudian ada terus terang bilang kadrun, cebong dan segala itu terus terang itu dehumanisasi. Merendahkan nilai-nilai kemanusiaan dengan ucapan-ucapan itu gitu loh. Itu sama dulu dengan Jerman. Orang-orang Yahudi dibilang anjing, maka legallah membunuh anjing. Gitu loh. Legallah kita membunuh kecebong. Legallah kita mengapa kadrun. Itu hal-hal. Nah, saya terus terang aja ini dari PDI Perjuangan ya. Kita melihat terus terang ini sudah final. Sudah selesai. Maka kita sekarang bagaimana program, bagaimana kita memajukan, bagaimana kita menghadapi problem-problem kebangsaan, bagaimana memperkuat ini gitu loh. Oke. Jadi kalau kesatuan dan persatuan itu
sudah kita bisa capai. Tapi Bang Panda bisa memastikan bahwa seluruh kader PDI Perjuangan tidak ada sama sekali yang menggaungkan politik identitas, yang menuding salah satu pihak. Memainkan itu. Nggak ada itu ya? Kalau ada itu ketahuan itu apa itu amatir-amatir yang baru masuk gitu loh. Nggak ada itu. Kita sudah final. Di PDI nggak ada ya? Artinya dari ketua umum sama sekjen sama kemudian jajaran DPD itu sudah bukan saja instruksi, itu sudah kultur, sudah budaya. Aku udah kasih tahu tadi. Ketua di DKI ini orang Tionghoa, dulu Jawa Barat, Rudi Harsa. Pak Jawa Barat paling tidak begitu bersahabat dengan ini. Bisa gitu loh. Itu kami sudah selesai. Oke, kalau memang di PDIP sudah selesai, itu sudah final, tapi bagaimana kemudian melihat masyarakat kita masih laku nggak sih jualan politik identitas ini, Bang Rudi? Terima kasih Mbak. Apalagi di media Maria. sosial nih. Oh ya, nggak, saya ingin mengomentari apa yang dikatakan Pak Jokowi tadi. Bagi saya sebagai kepala negara wajar memberikan warning kepada kita semua, kepada masyarakat dan memberikan kepada aparat pemerintah, karena hal itu pernah terjadi. Sangat tidak fair kalau kita tidak mengakui bahwa politik identitas itu pernah terjadi. Contohnya pada saat Pilgub DKI Jakarta. Mungkin Gus Coy tidak bisa tidak bisa menerima hal itu, tapi bagi saya wajar karena beliau sekarang menjadi pendukungnya Pak Anies. Saya tidak menuduh Pak Anies ya, tapi yang jelas saya melihat memang gerbong yang mendukung Pak Anies itu secara faktual, realitas harus diakui melakukan aksi politik identitas seperti Sampai itu. saat ini kah itu? Oh tidak, saya katakan, tidak saya ya, katakan saat ini contoh. tidak ya? Artinya kita katakan warning dari kepala negara itu wajar, gitu loh ya. Wajar yang disampaikan pada kita semua. Dan menurut saya kalau kita melihat ini ada beberapa mungkin waktu itu Pak Anies belum dicalonkan ke Nasdem, Gus Coy. Ada di daerah Malang kalau tidak salah, masjid juga melakukan pembagian buletin tentang Pak Anies dan sebagainya. Hal ini sudah dicegah sih memang, sudah diketahui dan dicegah. Tapi hal ini kan harus dicegah juga, tidak boleh kita biarkan gitu loh. Saya setuju dengan senior saya Pak Panda bahwa tidak ada lagi polarisasi sebenarnya. Saya setuju juga yang penting adu gagasan, adu pemikiran. Saya malah melawan politik identitas, jangan sampai itu terjadi lagi. Nah, tapi warning dari kepala negara itu wajar adanya. Mas Rudi, cara pencegahannya seperti apa? Karena di media sosial banyak yang ngipas-ngipasin kalau kata Pak Presiden. Sesaat panas. lagi ditanggapi hanya di catatan demokrasi pemirsa. Pak Rudi juga yang aktif di media sosial, tapi banyak juga dugaan sementara ini orang-orang yang kipas-kipas di media sosial agar itu panas, Pak. Apalagi mendekati pemilu Sampai soal sekarang politik nih. identitas ini. Saya tidak tahu sih apa yang terjadi. Sebetulnya kalau kecerdasan kita dalam bermedia sosial itu bisa memilih dan memilah mana yang berpotensi akan menciptakan polarisasi, mana yang tidak. Kalau rakyat kan nggak bisa kita kendalikan. Ya, tadi yang Gus Coy bilang nggak bisa, itu masyarakat. Ya. Tapi harus kita akui juga beberapa elit juga memberikan teladan yang baik sebetulnya. Yang jelas ada pernah kejadian yang membuat kita terluka sebagai bangsa dan itu jangan sampai terjadi lagi. Itu sebenarnya pengingat kita semua loh. Jadi artinya bahwa katakanlah politik identitas berbasis agama waktu itu pernah terjadi. Ada mayat tidak boleh disolatkan, kemudian tidak menerima zakat atau sholat dari penista agama, itu pernah terjadi dan jangan pernah terjadi lagi karena itu dampaknya luar biasa. Jadi kalau mau menghentikan, menurut saya elit pun juga harus memberikan teladan yang baik, jangan membuat langkah-langkah atau aksi-aksi yang berpotensi akan menimbulkan reaksi dari masyarakat, karena kita tidak bisa mengendalikan reaksi masyarakat loh. Mereka mempunyai independensi untuk bermedia sosial gitu. Itu yang menurut saya. Oke, kalau Anda melihat saat ini sejumlah partai politik apakah sudah mensosialisasikan hal tersebut atau justru ada yang memainkan itu? Belum, jujur saja. Saya ini melalui Gus Coy mungkin juga harus saya sampaikan bahwa salah satu tugas dari partai politik adalah mengedukasi masyarakat. Dan jangan malah justru ngipas-ngipasi gitu loh. Emang ada yang ngipas-ngipasin?
Tadi kata Andrew ada. Saya mengutip kata Pak Presiden Nah, saat acara di Bawaslu, ternyata masih kerap ditemukan seperti itu. Ya, Gus Coy, itu yang susah dikendalikan mungkin di Ya. akar rumput. iya karena itu kan kita tuh kan mudah bereaksinya luar biasa. Netizen jurnalisme itu kan begitu kuat terjadi. Beliau seorang senior aja mungkin tidak bisa mengendalikan netizen jurnalisme ini sekarang ini. Yang fenomena kan terjadi begitu. Semua bisa mewartakan dengan segala persepsi masing-masing. Asalkan mungkin kalau elit-elit kita buat bukan hanya sekedar partai, tapi juga pemimpin yang lain memberikan teladan yang baik, aksi yang positif, saya kira tidak terjadi loh. Tidak terjadi gontok-gontokan, ini kita ikut kok sebenarnya. Rakyat itu manut loh Mbak. Rakyat itu nggak mau melawan kok. Ikut apa yang dikatakan satu komando, oh orangnya baik, kita ikutin yang baik. Anda juga nggak ngipas-ngipasin berarti ya? Enggak lah. Kita pantau nanti media sosialnya. Oke. Teman-teman sekitar juga enggak ya Mas Rudi ya? Saya tidak memberikan komentar untuk Baik, teman-teman yang kita lain. mungkin ke Bang Pangi melihat fenomena dan sekarang yang ketika sudah mendekati pemilu Pak Presiden mengatakan jangan gunakan politik identitas termasuk juga politisasi agama. Menurut Anda apa ini Langsung saja. landasan Pak Presiden tiba-tiba mengumumkan hal tersebut? Ya, Mas Sandro, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati ada Bang Panda, kemudian Mas Rudi, kemudian Pak Gus Coy, orang tua-tua saya semua di sini. Pertama begini, Mas Sandro, Mbak Maria, ya, bicara tentang identitas agama, saya paling sensitif, paling takut ngomong itu. Maka kalau lihat statement saya sebagai pengamat itu bicara agama itu kadang-kadang kalau wartawan nanya sama saya udah saya menghindar aja. Karena itu ibarat semaku buka kotak Pandora, ibarat air yang muter tinggal menunggu gulungan pusarannya ke bawah aja gitu. Jadi sangat sensitif yang dibilang oleh Pak Jokowi gitu. Jadi sangat berbahaya memang dan tidak hanya soal keterbelahan dan merusak tenun kebangsaan tapi jauh daripada itu ada potensi itu. Yang kedua gini Mas Andro. Kita bicara politik identitas. Saya datang ke sini kita Voxpol itu adalah identitas, partai politik ada identitas, ulama adalah identitas, kemudian ada sipil, ada militer itu identitas. Termasuk apa yang kita lihat hari ini, kita lihat NU, Muhammadiyah itu identitas. Nah, yang kedua begini, alasan orang memilih ada 4 faktor ya. Kalau dalam kita kaji dalam pendekatan alasan orang memilih, itu 4 faktor itu pertama adalah kedekatan secara ideologi. Nah, kalau kita lihat kedekatan secara ideologi, orang memilih kalau baca jurnalnya Electoral Studies itu bahwa orang memilih bukan hanya sebatas karena kedekatan kanan atau kiri ideologi, tapi tidak hanya karena sebatas kesamaan agama yang dianut, tapi juga setelah itu mereka memilih karena bantuan sembako dan ada juga persoalan uang dan seterusnya. Nah, ketika bicara tentang ideologi di Indonesia, kapan politik identitas itu selesai? Kalau partai ID kita tinggi, orang merasa dekat dengan partainya baik secara ideologi maupun secara psikologi. Nah, kalau misalnya partai ID kita 13,2% tadi naik, maka politik identitas itu nggak ngefek sebetulnya, nggak ngaruh. Saya kasih contoh misalnya begini. Sumatera Barat dengan NTT misalnya, ini kan 2 blok ideologis yang kelihatan seperti dibenturkan. Nasionalis dengan kelompok Islam religius. Nah, ketika ada isu yang dibilang Bang Panda tadi kan, itu kepentingan politik transaksional jalan. Ini karena pemilih kita tidak merasa dekat dengan partainya dan jangka pendek hubungan partai dengan pemilih. Nah, isu-isu yang seperti ini jadi. Makanya ketika kalau nggak milih Pak Jokowi kalau milih Pak Jokowi nggak disolatkan. Kemudian ada ancaman khilafah misalnya kalau di NTT. Kemudian di Sumatera Barat, oh ini PKI. Kemudian muncul lagi di NTT, oh ini bahaya, ancaman radikal dan seterusnya. Nah, ketika isu itu dibenturkan di blok ideologis nasionalis tadi kelihatan bahwa isu itu kemudian sesuai dengan selera segmen pemilih gitu. Dan ini jadi transaksional gitu untuk kebutuhan elektoral tadi, sehingga isu-isu tadi kelihatan memblok secara ideologis. Artinya apa faktanya Bang Panda? Kita lihat ya suara Pak Jokowi dengan program beliau yang datang ke Sumatera Barat begitu besar program yang beliau berikan. Begitu juga beliau datang ke NTT programnya begitu besar juga. Tapi lihat hasil suaranya. Pak Prabowo ya maksudnya Pak Prabowo justru 88% di Sumatera Barat. Pak Jokowi
90% di NTT. Dengan program yang sama, dengan bantuan yang banyak, sering bolak-balik ke Sumatera Barat. Tapi hasilnya tetap mereka punya identitas sebetulnya yang tidak mengubah pilihan mereka dengan strategi yang begitu luar biasa, dengan bantuan yang begitu luar biasa, dengan kerja keras yang begitu luar biasa ke Sumatera Barat, tapi tidak mengubah hasil. Tetap aja perolehan suaranya segitu. Tapi kan harus rasional Nah, juga dan Bang begitu Pangi. juga ketika, mohon maaf, begitu juga ketika Pak Prabowo ke Jawa Tengah gitu. Itu dengan strategi yang luar biasa, dengan bantuan yang luar biasa, bolak-balik ke Jawa Tengah, itu tidak mengubah keadaan gitu. Tetap aja hasilnya tidak berbanding lurus antara usaha dengan hasil. Oke. Nah, Bang Pangi. itu yang menarik Ya, sebetulnya. tapi kalau Anda lihat untuk saat ini, psikologis pemilih kita seperti apa? Masih kemakan nggak sih hal-hal semacam ini tuh? Nah, begini Mbak Maria, kemakan atau tidak kemakan itu kembali bahwa alasan pemilih yang kita lebih banyak memang alasan pemilih sosiologis itu dominan, memang ada 40% Gus Coy. Jadi itu yang preferensi politik yang dangkal tadi, yang lemah pada masyarakat kita level bawah. Mereka mudah memilih karena basis sosiologis tadi. Padahal kan basis pemilih psikologis, ganteng, tegas, ya, kemudian rasional, prestasi, itu banyak alasan mereka untuk memilih. Tapi di Indonesia cenderung memang pemilih kita masih basis sosiologisnya masih dominan. Nah, ini yang kemudian menurut saya ada juga alasan orang persamaan kepentingan juga harus dicari. Nah, alasan program-program tadi yang banyak diberikan kepada masyarakat juga bisa menjadi alasan sebetulnya. Jadi tidak hanya faktor ideologi, tapi ada alasan kandidat. Center pengaruh kandidat itu juga harus besar. Jadi 4 alasan tadi adalah pengaruh ideologi, yang kedua adalah alasan program atau persamaan kepentingan, kemudian personalisasi isu, yang terakhir adalah soal kandidat. Kandidat yang akan mereka pilih itu seperti apa. Nah, kalau bicara tentang tadi konteks yang menarik sebetulnya adalah polarisasi isu. Nah, polarisasi isu yang kemudian dibenturkan dengan sesuai dengan blok ideologis tadi, kemudian yang frekuensi politik kelas yang lemah dangkal, partai ID-nya juga rendah, frekuensi politiknya juga lemah, ini yang kemakan sebetulnya. Bukan kepada kelas yang sebetulnya pendidikan politik sudah bagus, yang sudah punya frekuensi politik yang dibilang Gus Coy tadi, ini nggak bisa dikendalikan yang mohon maaf bukan elitnya, ya, kelas grassroots-nya ini yang memang mereka sangat mudah itu untuk dipantik kepada isu-isu identitas. Tapi yang mayoritas yang dominan masih di kelas grassroots dengan irisan ideologis itu, Bang Pangi? Iya, lebih banyak kepada ini Mas Andro, misalnya begini ya, pemilih sosiologis kita itu memilih berdasarkan kesamaan agama, asal, suku. Mohon maaf ya, ini orang Jawa aja belum selesai. Misalnya begini, alasan memilih presiden menurut pandangan Ibu Bapak, boleh nggak orang di luar Jawa bisa menjadi calon presiden? Itu alasan 38,8%, mereka tidak mau. Belum siap dipimpin oleh orang di luar Jawa. Bayangkan gitu. Itu hasil survei Anda ya, Bang, identitas, ya? Itu identitas. Itu soal Jawa non Jawa. Ini belum selesai. Iya. Partai melihat yang sama ini belum yang lain ya. Ini kalau soal identitas agama bahwa Pancasila yang dibilang oleh Bang Panda tadi, saya clear bahwa Indonesia tuntas soal itu gitu. Tapi kemudian soal-soal yang lain ya bukan hanya Bang Panda yang bilang, saya lebih dulu bilang Pancasila final. Itu dia. Kalau Partai Nasdem melihat hal yang sama final tidak? gitu. Jangan hanya di sana pakai merah yang nasionalis. Kita nasionalisnya tulen. Ya, ini kan tidak bahkan pakai dalil nasionalismenya itu. Gus Coy, komentarin dulu mungkin tanggapannya. Gus Coy. Saya kira itulah fakta sosial kita. Benar adanya begitu ya? Ya, itu tanggung jawab elit berikutnya supaya masyarakat kita dari hari ke hari semakin cerdas. Dan selain itu juga memang ada elit tapi non politik, ya, elit non politik, entah elit keagamaan, mungkin ada elit tokoh masyarakat, entah elit ilmu, gitu kan, elit ilmu tertentu begitu ya, punya ilmu tertentu, yang memang Pancasila bagi mereka ada yang menganggap belum final, mereka masih punya cita-cita lain, itu ada. Tapi itu kan biasa dalam sebuah masyarakat demokrasi, itu biasa. Ketika kita ada di masyarakat demokrasi, sebelahnya kan hukum. Ketika ada kelompok-kelompok yang memang semuanya tidak mengacu ke sini, kemudian bertentangan dengan Pancasila, bertentangan hukum, ya masuk penjara, gitu aja kan, gampang kan. Nah, itu satu komentar saya. Yang kedua,
Jangan digunakan istilah politik identitas itu secara serampangan. Seolah-olah seluruh identitas itu salah. Seolah seluruh identitas itu haram gitu ya. Ini ke depan ini menurut saya ini harus ada definisi politik identitas yang berhadapan dengan Pancasila, yang bertentangan dengan memicu, mengganggu persatuan, kesatuan, mengganggu NKRI. Pokoknya itulah pilar-pilar kita. Itu yang harus didefinisikan. Jangan setiap kali ada politik identitas, politik. Lalu kemudian persepsi kita itu selalu ke Anies yang salah. Kan ini harus kita clearkan. Mohon maaf, Gus Coy, saya ingin bukan membela rakyat. Artinya kalau persepsi publik seperti itu, tolong jangan disalahkan juga. Karena kami bukan. Karena Mas Coy kan elit ya. Kami rakyat Mas, mengalami bagaimana tidak bagusnya kejadian politik identitas. Dampaknya luar biasa. Oke, saya setuju. Ya. Saya setuju. Jadi kalau acuannya Jakarta, munculnya politik identitas di Jakarta. Identitas dalam konteks ini adalah ada sekelompok masyarakat menggunakan agama, gitu ya. Ya, politik identitas berbasis agama lah. Ya, oke, berbasis agama. Kemudian agama dieksploitasi sedemikian rupa untuk menghancurkan seseorang, untuk menghancurkan kelompok. Kita itu kita tidak setuju itu. Nah, lahirnya Jakarta yang kemudian menjadi menjadi trauma bagi semuanya. Sekali lagi Pak Rudi, munculnya politik identitas yang berbasis agama di Jakarta pada pilkada itu adalah reaksi, bukan aksi. Maaf, saya mau garis bawahi, bukan aksi yang hadir tiba-tiba. Ada asbabun nuzulnya, Sebab akibat ada sebab musababnya, hukum kausalitas ya di sini. Siapa yang menjadi siapa yang menjadi hukum sebab akibat? Siapa yang menjadi pemicunya? Adalah maaf. Dulu saya dukung, namanya Ahok. Ahok ini bukan hanya kasus soal Maidah 51 saja. Tapi sebelumnya, maaf. Sebelumnya memang dia kan ketika memimpin sering marahi rakyat terus ini kan sehingga kemudian pada saat itu kan sehingga suatu saat saya pernah datang ke Ahok dengan bicara bla 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 bla. Gus Coy, karena Nasdem pada saat itu saya izin untuk memberikan. Kenapa urusan Ahok langsung dibantah begini? Emang nggak rela? Itu objektif kok. Lalu kemudian dia salah menurut hukum. Saya tidak ada sependapat. fatwa ulama yang jelas dia salah. Bukan, satu hal bahwa reaksi merupakan reaksi, oke. Pada saat awal reaksi tapi harus kita akui juga reaksi itu kemudian dikapitalisasi oleh kelompok tertentu untuk menggulirkan program-program politiknya. Itu yang terjadi, bukan reaksi keseluruhan menurut saya. Awalnya adalah reaksi, berikutnya lagi kemudian ada yang memanfaat untuk itu tuh kita harus sedih, kita harus belajar dari sejarah itu. Lalu kemudian kita memperbaiki keadaan ke depan. Tapi sekali lagi, itu jangan terus-menerus dieksploitasi, diulang-ulang, kemudian dialamatkan kepada orang yang sesungguhnya mereaksi, bukan menjadi sebab. Atau figur yang memperoleh manfaat. Dalam konteks ini Anies lah, kira-kira begitu. Memperoleh manfaat dari sini, tapi sesungguhnya bukan dia sendiri yang melakukan narasi tentang keagamaan, tentang identitas keagamaan. Di sini harus dipisahkan. Gus Coy, kalau kita lihat mengapa kemudian Gus Coy menyatakan hal ini dengan begitu emosional? Apakah bukan kemudian emosi, memang banyak hal yang bukan. Karena begini, saya ingin merespon publik yang terkait dengan ini. Itu seolah-olah berlebihan. Tidak ada hentinya, terus menerus. Begitu banyakkah tuduhan ke Anies Baswedan? Jangan dijawab dulu, usai jeda sesaat lagi. Tetap di Catatan Demokrasi. Oke, kita lanjutkan. Jadi Gus Coy, sebegitu banyakkah tuduhan kepada Anies Baswedan sampai Gus Coy begitu tadi kalau kata Bang Pada semangat ya, bukan emosional ya, semangat gitu bahasa ini. Modal hidup kita emang semangat, karena punya apa-apa. Semangat begini, saya semangat untuk mengelirkan
Karena saya ikut terlibat betul pada saat itu ya bersama Ahok, karena Nasdem menugaskan saya bersama Ahok. Ada kesalahan-kesalahan, tapi ini harus kita ampuni. Waktu itu ada di LC juga di Metro. Tapi gini Gus. Sebentar, saya mau lanjutkan Bukan. sedikit. Pada saat itu saya bilang kepada umat Islam yang hadir pada saat itu, oke lah, Ahok sudah minta maaf, sudah salah. Kita maafkan, karena yang minta maaf itu baik, tapi memaafkan itu lebih baik. Jadi nggak usah ke pengadilan. Waktu itu saya bilang gitu di forum, ya, di Hotel Borobudur. Ya. Kan. Jadi ini menjadi penyebab. Lalu kemudian turunlah fatwa ulama, kemudian proses hukum. Nah, yang memproses hukum itu kan umat ya kan, yang mengatasnamakan umat itu ya. Nah, menurut saya ini nggak usah lagi diperpanjang, ini selesai. Ini pelajaran yang berharga, ya kan. Ke depan sekali lagi kita nggak boleh menggunakan narasi agama apapun, ya. Meskipun di dalam fakta sosial menurut teorinya, dalam politik itu pastilah orang memilih apa, siapa itu ada faktor-faktor yang Bung Pangi tadi sampaikan. Ada faktor sosiologis, faktor kultural, faktor wilayah. Itu fakta dalam politik, ya. Fakta dalam politik itu menurut saya nggak ada masalah. Sepanjang, gitu kan, sepanjang tidak mengganggu persatuan. Dia tidak anti Pancasila. Pancasila ini final. Kita jangan merasa paling nasionalis. Kita ini hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Bang Panda. Bukan segera profan. Jadi bukan sekedar ilmu biasa. Tapi itu ini bagian dari iman. apapun politik identitas yang dikatakan, apalagi terkait dengan Anies dan sebagainya, itu saya bilang itu riak-riak kecil. Bangsa ini sudah melalui peristiwa Poso. Bangsa ini sudah melalui krisis Madura dengan Dayak. Bangsa ini sudah melewati konflik-konflik identitas yang menjadi pelajaran gitu loh. Mohon maaf lah, kasus ada ini kepada Anies ini soal kecil-kecil, soal riak-riak gitu. Tadi cukup dirasakan banget dampaknya. Loh, enggak, saya mau kasih tahu bangsa ini bangsa besar. Okay. Saya tahun 60-an masuk Jakarta, itu masih perkelahian antar suku. Perebutan Jalan Sabang, perebutan Sarina, antar suku. Orang Batak masih main tikam-tikaman dengan orang are-are, bangsa orang Ambon dengan apa macam. Setelah ada Sri Mulat, dibikinlah gura-gura sehingga orang Batak kalau diledeki nggak tersinggung lagi. Ya orang Jawa kalau diledeki nggak tersinggung lagi. Kemudian ada Radio Prambors. Ya ada Radio Prambors, kemudian ada Sri Mulat. Maka kan Sri Mulat itu kan di samping DPR. Ya kan? Karena lebih lucu DPR-nya bangkrut. Sri Mulatnya gitu, pencoknya. Nggak, artinya dengan kesatuan bangsa ini sudah punya banyak pelajaran. Gitu loh. Sudah banyak pelajaran. Kita setuju dengan Pak Panda, memang begitu. Lihat itu, kan? Kurang dahsyat apa itu? Sayang Pak Yusuf Kala nggak ada. Kok masih ada yang menggoreng isu itu Bang Panda sampai sekarang? Nggak laku juga, maka itu. Nah, itu dengar dulu, bersandarlah dengan PDI Perjuangan. Oleh karena nggak laku. Bukan. Dengan Jadi, PDI Perjuangan. Sambil kampanye itu. Bukan. Kita ada narasumber juga nih Bang Novel Bamumin bisa bergabung bersama kami, Wasekjen PA 212. Akhirnya bergabung. Bukan. Jadi saya kasih tahu bahwa saya mengingatkan bagaimana dahsyatnya Poso. Bagaimana dahsyatnya. Dulu aku cerita lagi bagaimana konflik PRRI Permesta, bagaimana konflik DITI dan sebagainya. Kita sudah lalui itu semua. Ya. Jadi mohon maaf lah buat kami PD Perjuangan, kita nggak risau dengan cerita-cerita ini. Ini wartawan yang sudah negarawan. Loh bukan, kita nggak risau itu dengan yang setuju. gitu-gitu, ya mohon maaf lah. Setuju. Para pengamat politik, para mendramatisasi, ada kegawatan gitu loh. Bukan, enggak, yang mau saya kasih tahu, bangsa ini sudah melalui begitu banyak pembelajaran kita sebagai bangsa yang membuat kita makin kuat, makin satu. Saya Gitu juga coba bisa bayangkan, suku Melayu yang paling kecil, orang Papua, orang Batak, orang Madura semua belajar Melayu. Bisa menjadi bahasa persatuan kita. Persatuan, ya. Itu. Apa yang dialami Malaysia 3 bahasa, apa yang dialami oleh Tagalog dengan Filipina, apa yang dialami ini gitu loh. Makanya tadi apa yang dibilang Bang Panda bahwa kita ini bangsa yang kuat, teguh ya. Iya. Itu saya juga lihat kasus misalnya di Ambon.
itu tual nggak kena dampak itu karena budayanya yang ngukat. Jadi bukan agama tapi budaya yang membuat mereka nggak bisa perang. Oke. Jadi itu memang hebat. Itu yang di lapangan, Nah, artinya itu di Bang Panda. fakta di Coba lapangan. bayangkan ngerinya peristiwa itu, tapi bisa selesai, bisa damai. Nah satu lagi Bisa ini gitu. bicara persepsi asumsi. Alasan tidak memilih Anies itu hanya 3,2% karena Anies dianggap didukung oleh kelompok intoleran atau bapak politik identitas. Hanya 3,2% dari data yang ditemukan. Nah tetapi untuk mencegah, yang kedua begini Mas Andro. Untuk mencegah politik identitas menurut saya, ini juga harus ada kaitan dengan pasangan calon presiden. Tapi boleh itu sebelum ke pasangan calon presiden, Bang Novel kita kasih ruang bicara dulu ya, boleh Bang Pangi ya. Bang Novel komentar dulu Bang soal politik identitas. Kalau kata Bang Panda tadi, kasus Ahok itu riak-riak kecil, sudahlah nggak laku lagi sekarang jualan politik identitas dalam pemilu 2024. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya, selamat bergabung bersama-sama. Kita untuk sama-sama tentunya membangun bangsa, menjaga negara ini, menjaga Pancasila itu sudah sepakat. Ya. Itu sudah harga mati. Nah, betul, Pancasila sudah final. Jadi masalah politik identitas ini saya melihat memang tadi disebut Ahok, memang muaranya berawal dari kasus Ahok tentang penistaan agama. Disitulah terbelah kelompok pendukung penista agama dan kelompok yang membela agama. Nah, kelompok penista agama ini luar biasa, yang mereka akhirnya gagal untuk daripada membela Ahok, yang Ahok harusnya penjara, kemudian juga kalah pilkada. Tetapi mereka belum move on sampai saat ini. Mereka terus bagaimana mengupayakan kelompok-kelompok daripada pendukung-pendukung yang membela agama Allah berdasarkan Pancasila. Karena negara ini adalah negara identitas. Menghilangkan identitas sama juga menghilangkan Pancasila. Negara ini adalah negara ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa nggak boleh dilepaskan dari unsur apapun. Mau ekonomi, maupun politik, mau budaya, semuanya harus punya identitas adalah Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah harga mati. Nah, menghilangkan, saya melihat ada PDIP ini inisiator daripada RUHIP yang emang mengganti daripada Pancasila menjadi Trisila dan menjadi Ekasila. Dan itu sudah ditandatangani oleh beberapa partai yang memang orang-orang yang kelotokan yang saya melihat ini kelabakan, kalah ketika itu terus membangun, ingin menghabiskan identitas negara ini. Karena identitas negara ini ingin dihilangkan itu adalah boleh dikatakan diduga belakangan adalah komunis gaya baru. Ataupun kelompok-kelompok penista agama, ataupun kurang-kurangnya adalah sekularisme. Memisahkan unsur agama dan memisahkan unsur agama dan ketuhanan. Dan itu nggak bisa dipisahkan. Karena fatwa MUI sampai saat ini masih berlaku tahun 2005 nomor 7, sekularisme itu haram. Memisahkan politik dari agama adalah haram. Jadi sudah kewajiban kita umat Islam ataupun siapapun yang beragama di Indonesia nggak boleh dilepaskan daripada identitas. Karena negara ini beridentitas yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Melepaskan identitas negara ini itu bisa dicurigai ingin menghapuskan ideologi bangsa dan itu sudah tertuang. Mereka sudah kalah. Akhirnya mereka mencoba merubah daripada konstitusi. Kita taat kepada konstitusi selama konstitusi itu tidak menyimpang daripada ayat-ayat suci. Yang selama ini Pancasila sesuai dengan ayat-ayat suci. Karena memang itu warisan ulama. Warisan penerus daripada ulama, rumusan ulama Pancasila. Sehingga unsur ketuhanan yang Maha Esa itu pasal 2, 3, dan 4 nggak boleh dilepaskan daripada ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika itu nggak boleh dilepaskan daripada ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus terikat dengan ketuhanan yang Maha Esa. Melepaskan identitas negara ini sangat berbahaya. Ini perbuatan makar. Ini perbuatan makar dan yang melanggar makar itu dari inisiator PDIP sudah kita laporkan Astiato tuh inisiator PDIP dan Dika Cipta Dia Pitaloka, begitu juga mungkin ada unsur Dikap Citaning Proletariati yang memang kita lihat ada unsur-unsur ingin menghabiskan, memangkas Pancasila. Sampai saat ini tidak? Sampai saat ini mereka yang kalah dengan RUHIP, mereka juga dengan kalah dengan pendukung-pendukung Ahok, mereka melancarkan membentuk opini yaitu untuk menghancurkan daripada orang-orang yang mendukung daripada politik identitas. Ya. Kita beri kesempatan Jadi dulu untuk sah, PDIP. sebentar saya sebutkan. Jadi sah, negara ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kepada penduduknya untuk memeluknya agama masing-masing. Jadi politik identitas ini harus dilindungi. Itu hak asasi manusia. Melanggar daripada hak asasi manusia itu adalah bukan suatu keharaman ya? Bukan suatu keharaman. Justru MUI menyatakan memisahkan agama dan politik itu haram, bukan dinyatakan sebagai orang Islam lagi. Terima kasih. Panda.
Alhamdulillah. Alhamdulillah apa Bang? Jadi berubah pikiran Harus nih Bang. dilanjutkan itu. Nggak tahu saya yang dimaksud itu PDI mana. Artinya tidak, PDI itu justru mempertahankan identitas. Karena identitaslah maka bangsa ini ada, negara ini ada. Maka itu saya heran. Pancasila menjadi Trisila, Ekasila, itu teori-teori yang tidak fundamental mengapakan Pancasila. Itu hanya semacam satu bagaimana menjelaskan secara pragmatis, bukan menjadi sikap atau apa melakukan pemerasan pengapaan begitu. Maka lebih bagus masuk aja ke PDI dulu. Enggak, bukan. Artinya tidak dengar Nggak dulu. ada itu ya, Bang Dengar Made, dulu. nggak ada sama sekali nama-nama Iya, yang tadi sama disebutkan. sekali. Seujung rambut pun tidak ada mau merombak identitas. Ini memang sudah takdir kok. Dilahirkan sebagai Islam, dilahirkan sebagai Kristen, dilahirkan sebagai Hindu, dilahirkan sebagai Buddha. Dan tidak ada PDIP memainkan hal ini ya. Nggak ada, untuk apa gitu loh. Jadi apalagi mau merubah Pancasila. Pancasila itu sudah final. Pancasila itu sudah selesai. Macam mana mengoperasionalkan sekarang? Bagaimana? Saya percaya, yakin karena Pancasila lah bisa Indonesia ini kuat. Karena Pancasila lah bisa selesai PRRI Permesta tanpa PBB, tanpa negara lain. Bisa selesai Poso, bisa selesai semua peristiwa Ambon, bisa selesai peristiwa Kalimantan. Itu karena Pancasila. Gitu loh. Itu Makanya tadi itu bukan lagi yakin, Ainul yakin, hakul yakin. Luar biasa. Saya ini biar jelas dulu. Merdeka. Nasionalis religius. Merdeka. Jadi makanya kalau saya tadi bicara lebih kepada politik identitas itu Bang Andro, itu juga disebabkan oleh calon presiden kita itu hanya 2 pasangan. Nah itu juga bisa memantik karena bipolar, dihadap-hadapkan. Nah itu ketika dikentalkan dengan polarisasi isu, kemudian disambut dengan sentimen yang lemah tadi, itu masuk. Makanya kalau kita tanya dalam hasil riset kita, menurut Bapak Ibu, berapa pasangan calon presiden yang ideal? Itu mereka menginginkan lebih dari 2 pasangan calon presiden. Ya, identitas, ada 32 kok. Supaya jangan bias, pemahaman identitas itu ada positif. Dia menjadi negatif kalau dimanipulasi. Ya. Iya kan? Artinya politik identitas itu sebenarnya positif. Positif dalam arti kata memang takdirnya. Makanya tadi Identitasnya politik gitu loh. identitas. Jadi dengar dulu, sama seperti saya sudah ditakdirkan Batak Kristen. Ya. Tidak ditakdirkan saya. Itu identitas. Tapi kalau kemudian kalau kau pakai Batakku ini membuat jadi orang tidak senang, orang menjadi merasa resah dan segala, itu saya sudah salah dengan identitas saya, gitu loh. Jadi ini biar clear dulu. Makanya tadi dalam temuan kita itu bahwa lebih 32,2% menginginkan lebih 2 pasangan calon presiden. Menghindar gesekan ya Bang Pandi ya. Nah kita tanya lagi, kenapa 22% agar tidak terjadi keterbelahan dalam hal konteks eksploitasi politik identitas dalam konteks bukan identitas yang kita bisa bahas ini, tapi konteks yang berbeda gitu. Karena memang identitas tadi sebuah keniscayaan. Mohon maaf gitu, Pak Jokowi pun ke Papua itu sering itu identitas. Kalau enggak akan ada suara Pak Jokowi. Makanya ketika lihat basis pemilihnya Pak Jokowi itu strong voternya ya strike ticket voting semua pemilih Kristen Katolik ya ke Pak Jokowi. Nah temuan kita yang menarik Gus Coy, kalaupun Pak Anies dibilang sebagai politik bapaknya identitas, itu sekarang pemilih berbasis agama, itu Katolik Protestan, itu terbelah. Tidak hanya ke Pak Ganjar, juga sebagian besar ke Anies. Sementara pada temuan kita dulu Pak Jokowi, itu bulat ke Pak Jokowi. Nah artinya label sebagai politik identitas dan keterbelahan Pak Anies dianggap sebagai bapak identitas, ternyata mungkin karena pengaruh Pak Anies sering ke gereja khutbah juga mungkin, atau sering Pak Anies ke Papua juga. Jadi dalam arti positif itu kan identitas, maksudnya ya? Dalam arti positif. Ya. Artinya sekarang kenapa pemilih yang di luar agama non-Islam juga ternyata banyak juga memilih Anies gitu. Jadi kemudian ini mengalami patahan di tengah jalan kalau kemudian dikatakan bahwa Anies didukung oleh kelompok intoleran kan itu di kelompok radikal dan seterusnya. Buktinya ternyata dalam perspektif agama lain ya Pak Anies dianggap sebagai tokoh toleran gitu, plural. Andro, Mbak Maria saya izin untuk meluruskan pandangan dari sahabat saya Novel Baswedan, Mbak Mumin. Yang pertama ada beberapa hal yang diluruskan. Yang pertama bahwa Pancasila itu mungkin harus belajar sejarah lebih detail lagi. Yang merumuskan bukan hanya sekedar ulama dari Islam. Ada tokoh-tokoh Katolik, tokoh-tokoh Kristen terlibat di sana. Jangan menyesatkan opini publik bahwa seolah Pancasila itu produk dari ulama dari Islam. Ulama Katolik juga ada waktu itu. Nah, satu. Maramis, I.J. Kasimo itu Katolik. Nah, yang kedua, tidak benar bahwa
pendukung Ahok sampai sekarang tidak umum, tidak ada hubungan dengan Ahok. Yang kita jaga nih, Bang Novel, jangan sampai politik ini sudah terbelah. Ini sudah terbelah. Enggak terselesaikan dulu. Dengan cebong Anda bicara, saya diam. Kita selesaikan dulu. Bang Novel, Saya bicara dulu ya. Nanti kita Bukan, berikan kesempatan Anda bersama. bicara, saya diam. Saya Langsung, dengarkan. Mas Rudi, monggo Mas, langsung Mas ke Artinya poinnya. apa? Tuduhan itu bahwa kami ini seolah-olah pendukung Ahok, Bukan tuduhan, ini realita. Kadun dan cebong sampai saat ini nggak pernah berhenti. Dan ini sampai saat ini terbelah dua. Harus bertanggung jawab. Iya, Penyelenggara istilah negara harus Anda. bertanggung Sekarang jawab. tidak ada lagi Atas kadun terpecahnya cebong. belah bangsa, adu domba bangsanya. Kenapa? Tidak Gara-gara ada itu, meneriakkan tidak ada itu tuduhan Itu sepihak nggak dari boleh. Anda. Tuduhan sepihak dari Anda. Dari kita tidak menginginkan kejadian itu lagi. Ya. Tidak menginginkan. Jangan diungkit-ungkit juga dong berarti Bang. Kenapa? Jangan diungkit-ungkit juga dong. Kalau berarti. nggak menginginkan nggak Bukan, itu presiden mengingatkan. Anda Presiden intoleran. mengingatkan Kalau Anda bahwa jangan terjadi lagi politik identitas. daripada politik identitas. Tidak Anda boleh intoleran. terjadi Anda lagi. intoleran. Oke. Iya. Anda intoleran. Ada Sebagai toleran toleransi juga. terima segala Bukan perbedaan juga. bineka Jangan tunggal menyesatkan ika. Bang Novel. Perbedaan Bergantian bangsa. boleh Bang. Bergantian. Bergantian Ngobrolnya, Bang. statementnya Oke. bergantian. Ini Kita harus berbahaya. bahas di Kita catatan tahan demokrasi. dulu. berbahaya. Bukan Kita tahan dulu berbahaya. Bang, yang baru baru Kita saja ngomong dicatat. Bang Rudi, Bang Novel, bicaranya bergantian. Bang Novel, kita tahan Bicaranya dulu. bergantian. Kita akan Kita tahan kembali dulu, Bang. sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di catatan demokrasi. Kita tahan dulu Bang. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Aku mau ke Pemirsa, saat ini kami sudah bergabung dengan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004, 2009, dan 2014, 2019, Bapak Yusuf Kala. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Yusuf Kala. Assalamualaikum Pak JK. Malam. Baik, Pak jika kami, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami ingin tahu pandangan Bapak mengenai judul yang kami angkatkan, Presiden Joko Widodo mewaspadai ini. Mengingatkan untuk jangan bawa-bawa itu politik identitas dan juga politisasi agama dalam pemilu mendatang. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, di Undang-Undang Pemilu kan ada aturannya, ada boleh, ada tidak boleh. Kita ikut itu. Ya saya tadi mendengarkan sedikit tentang identitas Pak Panda bagus. Nah, mau kita lahirkan berbeda-beda. Kita memahami Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita berbeda dan tapi kita bersatu. Dan saya kira itu merupakan prinsip pokok. Saya 3 kali ikut kampanye pemilu, tidak ada apa-apa juga dalam hal tersebut, bahwa kita selama kita ikuti larangan-larangan dalam atau aturan yang boleh tidak boleh dalam undang-undang pemilu, aman-aman saja. Bahwa yang penting juga jangan seakan-akan identitas itu juga dikerdilkan. Jangan asal identitas, sisi identitas. Anies bapaknya identitas itu apanya itu kan itu jangan identitas itu dipakai sebagai kampanye terbalik ini kita tidak boleh tapi hormati hal tersebut. Kita malah Pak Jokowi dalam banyak kesempatan seperti tiba khusus itu mewajibkan orang pakai dengan sangat sadar bahwa kita ini berbeda-beda. Silakan pakai, Anda punya hal-hal berbeda-beda. Selama kita tak memakai itu sebagai persatuan, gitu kan. Jadi ini harus ada detail aturannya. Apa itu politik identitas? Apa itu? Apa yang tidak boleh kita jelaskan? Jangan nanti orang pergi rumah ibadah, pergi ke masjid, pergi ke gereja, ketemu orang tanpa kampanye ya. Oh, ini identitas. Wah, sudah mulai berbahaya itu. Jadi jangan pula kita mengkerdilkan arti persatuan kita, kebinekaan kita. Dan selama itu tidak jadikan agama sebagai bahan mempersalahkan orang. Ya seperti itu. Ya apa yang terjadi, saya dengar sedikit tentang Ahok. Ya sama saja kalau seorang Islam kemudian memakai ayat di Injil kemudian. Ya. Ya. Kalau ada orang non-Islam memakai ayat Al-Quran dan di pengertian salah, ya Islam pasti marah. Jadi kan begitu saja, jalankan aja dan jelaskan. Saya pikir mungkin KPU bisa nature kita berbeda, seperti Pak Panda bilang.
Saya kira setuju hal tersebut. Nanti diatur dengan betul aja, jangan main tuduh aja jadinya. Saya kira itu. Ya, Pak JK, tapi kalau kemudian melihat sampai saat ini artinya politik identitas jika kemudian dimanfaatkan untuk hal yang positif, sah-sah saja berarti Pak JK ya? Jangan lupa, jangan beda politik identitas dan identitas. Oh, oke. Ya, ya beda tuh. Kalau identitas kita boleh saja, tapi bahwa kesejahteraan apa yang sulit? Tidak ada. Ya. Dan kecuali memakai ayat, kalian pergi berperang, sudah belah pihak, itu kena ayat ini, itu baru salah. Baik, Pak JK. Di sini ada Bang Panda sepertinya ingin bertanya langsung. Apa yang dikatakan Pak Kala? Ya. Pak Kala ini orang Bugis, saya orang Batak. Kami bersaudara aja lebih dari sesama Bugis. Artinya tidak ada sesuatu barrier psikologis yang sedemikian rupa membuat jauh. Tidak ada gitu loh. Bahkan Pak Kala ini waktu jadi wakil presiden dari SBY, sering menelepon saya dari fraksi PDI Perjuangan. Pak, saya bilang saya bukan Andi Matalata. Tidak Panda, aku percaya kau. Kau ini ku. Jadi bayangkan indahnya. Ya, bayangkan indahnya. Beliau Golkar, aku PDI Perjuangan. Bisa seperti saudara dan kenyataan bersaudara gitu loh. Itu jadi tidak Pak Kala Islam, kemudian aku Kristen, itu Bugis, ini Batak, maka kemudian ada gapnya, enggak ada. Di situ kulihat dahsyatnya bangsa ini. Gitu loh. Ini satu contoh. Betul nggak Pak Kala? Betul. Dulu kalau ada kebijakan ini untuk 3 tahun, kalau ada kebijakan dialah kemudian akan pemerintah yang baru, naik BBM contohnya. Saya tidak telepon orang Golkar, saya telepon Pak Panda di PDIP. Pak Panda, kita mau naikkan BBM ini. Ini agak begini rasanya ya. Tolong dapat tidak. Ya pasti juga dikontrol, jangan begitu dia. Tapi kalau tidak bagaimana ekonomi kita? Pak Panda itu serius. Ini dia tidak kritik kiri kanan, karena tidak paham ini. Ya kita berbeda, tapi kita menjadikan itu persatuan. Perbedaan itu bukan untuk berkelahi, bukan untuk saling mencela dalam artian identitas. Jadi sekali lagi jangan semuanya politik identitas. Oke, jangan itu dipertentangkan. Oke, justru identitas sebagai pemersatu, Gus Coy. Ya, saya kira kita sepandangan dengan Pak JK. Ya. Apa yang kita sampaikan sepandangan dengan Pak JK, dan apa yang disampaikan Pak JK saya kira ini bisa menjadi rujukan bagi kita semua. Karena itu sebagian masyarakat yang sering mengumbar istilah politik identitas dengan mengkonotasikan orang tertentu, itu yang harus diakhiri. Nah, kita harus sudah mulai yang lebih dewasa dan punya pemahaman yang sama untuk Indonesia ini segera. Kata Pak Panda tadi itu, Indonesia ini besar dan sudah diuji dalam berbagai peristiwa besar dan kita lolos. Kita lolos. Nah, oleh karena itu tadi Pak Rudi juga menyampaikan bahwa ke depan kita adu program, adu argumentasi, adu kecerdasan. Dan ini tugas kita kepada masyarakat bawah, masing-masingnya untuk mengedukasi. Tapi juga masyarakat yang bersifat kayak Ustadz Bang Mukmin ini harus sering diajak diskusi, jangan diisolasi. Iya, jangan diisolasi. Ya,
supaya ini begitu. Saya kira saya kira Pak JK setuju bahwa Antum kurang nonton TV nih. lita'arofu, saling mengenal. Mengenal pikiran, mengenal latar belakang, mengenal gagasan itu penting. Jangan kemudian merasa paling benar pada pikirannya, pada gagasannya. Supaya ada sharing, nanti akan tercerahkan di situ. Oke. Baik, Bang Novel terima kasih sepakat banyak juga? ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf Kalla. Pak JK semoga tetap sudah sehat. berkenan bergabung Terima kasih di banyak, catatan Bapak demokrasi. Yusuf Negara Kalla. perlu dikawal Sudah terus oleh Pak mencerahkan JK. kita semua. Terima kasih Pak Yusuf Tadi Kalla. Sehat contoh yang selalu Pak sangat Yusuf Kalla. konkret ketika elit politik Pak JK dengan Bang Panda berbeda suku tapi bisa berangkulan, harmonis sekali. Tapi di akar rumput, kalau versi Bang Novel gimana nih meredamnya Bang? Abang tadi juga sempat terpantik emosinya tadi, kami lihat. Jadi saya melihat kita bukan teori lagi, tapi sudah praktek 212, 2016 7 juta orang. Itu semua dikumpulkan, beda suku, beda agama, beda lintas dari manapun hadir. Bahkan 2018 sampai 13 juta orang. Dan itu belum pernah terjadi, negara, dunia diciptakan dan manusia diciptakan, nggak pernah terjadi. Dan kami yang memimpin kebersamaan persatuan itu. Jangankan persatuan, rumput aja kita jaga. Jadi kami sudah bukan teori lagi, menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan, menjaga toleransi. Itu kita sudah jaga, dan alhamdulillah sampai saat ini kita baik-baik saja. Justru dengan keberagaman kita itu menjadi sorotan dunia dan menjadi aset yang sangat berharga Indonesia, seharusnya dijaga. Artinya sampai saat ini itu bangkit karena ada penodaan-penodaan agama. Sensitif sekali, nggak boleh Indonesia ini menyentuh daripada hal-hal yang berkenaan dengan agama, termasuk politik identitas akan bergejolak. Tenggelamkan saja itulah jargon-jargon yang mengharuskan membumi hanguskan politik identitas. Itu adalah satu kepentingan politik yang mungkin diduga di belakang ada kepentingan elit-elit politik yang memang gerah terhadap Pancasila, termasuk itu adalah boleh dikatakan orang-orang yang berpaham komunis dengan gaya baru yang ingin menghabiskan identitas kita. Bukan sampai di situ saja, negara ini harus menjamin sampai saat ini untuk Indonesia bisa melakukan pemilihan umum yang bebas, jangan diintervensi. Tapi kan juga, narasi ini bisa memanaskan suasana Bang Novel. Kenapa? Narasi yang Karena Anda bangun ini bisa... narasi yang biasa, narasi ketuhanan yang Maha Esa. Negara yang narasi apa yang saya sampaikan, narasi standar, nggak menyimpang daripada konstitusi, dan alhamdulillah sesuai dengan ayat konstitusi. Itulah Islam rahmatan lil alamin, dan saya yakin dengan apa yang kita bawa itu menjadi gambaran membuat pendidikan edukasi buat negara Indonesia bahkan dunia. Indonesia hanya bisa menyatukan, semuanya disatukan dalam 212. Terima kasih. Bang Rudi. Ini Pak saya Rudi harus menarik sekali. harus Saya setuju mengajak nih, ini saya diskusi. setuju. Ya, terus. Keberagaman itu keren. Nah. Saya kali ini sama Bang Novel saya setuju. Tapi Tumben cuma disetuju nih. kalau boleh bilang bahwa jangan terlalu mudah menuduh si kelompok ini yang berbeda pendapat. Oh, ini komunis gaya baru, ini kelompok ini, janganlah. Kita hindari dulu. Saya jujur saja saya tersentuh dengan persahabatan seorang Pandanababan dengan seorang Yusuf Kalla. Tokoh-tokoh bangsa kita sudah mencontohkan itu. Perbedaan yang begitu banyak ternyata bisa menyatukan dan tidak membuat kita bermusuhan. Nah, jadi artinya itu menjadi suku inspirasi. Kita menyatukan etnis, kita satukan semuanya. Ini Ada menjadi Dusun inspirasi Karisma, untuk ada bersatu. Zengwizan, ada semua. Iya. Ada. Iya, Tunggu dulu. semuanya ada. Saya sependapat. Jadi apa yang disampaikan itu pengulangan, Nah. dan itu mengingatkan kita, dan kita sudah menjaga itu semua. Bukan teori lagi. Bang Rudi. Value-nya. Kalau Anda tuntaskan, Bang baru Rudi. teori, Anda baru teori, kita sudah praktek. Ya oke. Coba Wah, Anda praktekkan seperti itu, bisa. Oh, terima kasih. Iya. Ini luar biasa. Iya, Kalau Anda makanya sudah itu mempraktekkan, anugerah dari Allah saya diberikan salut kepada Indonesia. ya. Artinya begini. Kitalah yang ke depan yang menjaga Bang Novel, Kebhinneka kita Tunggal kasih Ika. kesempatan lu Iya. terhadap Bang Rudi, silakan. Ya. Ini luar biasa nih Pak Ustadz satu ini. Nah, saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla tadi itu merupakan inspirasi yang dicontohkan oleh Pak Panda, itu inspirasi. Nah, ke depan menurut saya, marilah kita hentikan politik dalam jenis apapun gitu ya, supaya kita ini menjadi bangsa yang modern dan dewasa. Kita adu gagasan, adu pikiran, adu segala macam. Jadi kalaupun nanti akhirnya kelompok ini kalah, kelompok ini nggak ada masalah, Ya. tidak Saya melihat terpolarisasi. mau adu gagasan, Itu. ada apapun, segala apapun jangan dilepaskan daripada ketuhanan yang Maha Esa. Nggak boleh dilepaskan. Itu sudah pasti. Iya, udah. Sudah Ya. pasti. Nah, itu boleh, bahwa pasti. makanya itu bahwa harus, Pancasila itu harus harga selalu mati itu pasti. disertakan, harus Jadi, selalu disertakan. bukan hanya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. bukan hanya ketuhanan, tapi juga persatuan Indonesia. Itu penting gitu loh. Artinya adu Kalau kita gagasan, sudah adu menjunjung pikiran, tinggi nilai adu ketuhanan segala yang macam, Maha Esa, itu yang semuanya akan saya berjalan inginkan. dengan baik. Itu saja. Semua akan Silakan. berjalan Sekali dengan lagi baik. Mas Handro, Ya. bahwa Singkat. efek dari politik keterbelahan dan identitas yang dimainkan
Itu misalnya kita merasakan bagaimana Ade Armando dikeroyok ya. Nah itu kan sebetulnya kita merasa itu tidak ada apa-apa sebetulnya dianggap di kalangan elit. Tapi ternyata di bawah itu ada. Nah itu di luar kendali. Nah itu yang kemudian berbahaya kalau kita menjaga ini. Kalau kemudian tingkat frekuensi politik orang di bawah itu jauh sekali gitu. Jadi berhati-hati itu yang dibilang ini masuk ke isu agama. Ini sensitif sekali. Makanya saya sendiri sebagai orang yang ngomong agama itu paling takut gitu. Karena sentimennya tuh beda. Jadi gejolaknya juga beda. Dan ketika dibuka kotak Pandoranya itu keluar semuanya dan nggak bisa ditenangkan. Jadi yang terakhir adalah misalnya begini Mas Andro, Mbak Maria ya. Ketika kita melihat ya nggak mungkin orang memilih Pak Ahok kemarin itu kan syukur kalau memang karena prestasi Pak Ahok atau kinerja. Tapi sebagai mereka identitas, mereka kelompok misalnya bagian dari kelompok itu kemudian mereka satu seagama dengan Pak Ahok memilih Ahok kan juga ada. Dan nggak ada yang salah kok tadi Pak JK sampaikan. Oke. Mereka memilih Pak Ahok, tapi kalau kemudian mereka memilih Pak Ahok atas dasar prestasinya di DKI Jakarta itu juga nggak ada yang salah. Maka menurut saya kemudian menyalahkan yang memilih seagama itu baru bermasalah gitu kan. Nah itu yang kemudian menurut saya hari ini termasuk ya sekarang bagaimana Pak Anies sering ke kelompok-kelompok yang jadi dianggap. Bang, kalau saya terus terang sangat sependapat tadi, kata kuncinya itu memang ketuhanan yang Maha Esa. Kata kuncinya itulah menjadi acuan kita. Ya, maka dalam hal ini dari implementasi daripada sila pertama itulah yang kemudian menginspirasi, mengikat dan membahagiakan kita. Oke. Itu apa saya? Singkat. Ya sama. Jadi saya ingin ikut bukan menggarisbawahi, tapi saya kira kita satu pandangan bahwa kita final, kita bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, tapi negara Pancasila. Di dalam sila-sila dalam Pancasila itu ada yang mengharuskan, nilai-nilainya adalah ada dimensi untuk hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Kan begitu kan? Nah ketika kita hubungan horizontal, inilah yang kita harus memperhatikan betul kebinekaan, memperhatikan betul aspek sosiologis, aspek kultural, aspek kewilayahan, aspek segala macam. Intinya adalah Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita perhatikan sehingga tidak ada gesekan yang kemudian merusak persatuan. Terima kasih banyak Gus Coy. Karena ada satu hal yang harus kita perhatikan, iklan yang satu ini. Kita akan simak bersama pemirsa. Memang udah selesai ini. Pemirsa, di meja catatan demokrasi sudah hadir Ustadz Erick Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silahkan. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wassabihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketika saya ditempatkan selalu di akhir, jadi permasalahan sebetulnya sudah selesai ya. Jadi ini hanya kembali reminding bahwa tentu di perhelatan besar ya selalu yang kita kumandangkan ayatnya adalah ya Yohannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'ban wa qabail li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ayat tersebut sebetulnya menggarisbawahi bahwa Allah secara fitrah itu memberikan identitas kepada kita, syu'ban wa qabail, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi jelaslah bahwa sesungguhnya sebagaimana Ibnu Khaldun juga menyampaikan bahwa al-ijtima darariyun lina'u'il insan, bahwa yang namanya solidaritas itu adalah keniscayaan sosial. Jadi tentu mau dia mekanik, dibentuk atau organik ya, dia tidak akan lepas dari seseorang. Tentu ketika seseorang ini memilih calon pemimpinnya, dia melihat mana ada engagement dengan dia atau keterkaitannya dengan dia. Ketika ini putra daerah satu wilayah, dia akan memilih wah ini calon putra daerahnya. Ketika dia ini satu organisasi, wah ini organisasinya. Ketika ini misalnya satu karakter, ini karakternya. Dan itu akan terus tidak akan pernah luput dari sejarah manusia. Nah, tentu intinya adalah bagaimana sebetulnya bukan itu. Politik identitas, siasah atau politik adalah kemasan. Kemasannya inilah yang harus ditata.
di mana sesungguhnya Al-Quran sudah menyatakan la yaskhar qaumun min qaumin. Jadi janganlah kalian itu mencaci, merendahkan, menghina satu kaum dari kaum yang lainnya. Ya, nah inilah yang sebetulnya kemasannya yang harus ditata. Dan tadi betul sekali, inilah saatnya di mana ketika kita melihat pesta demokrasi ini, masyarakat diajak, dirangkul untuk bersama-sama memahami, menyadari bahwa ini pilihan yang penting dan harus dilakukan dengan adab yang juga beretika, dengan adab yang betul-betul baik, mengedepankan perilaku yang baik. Bagaimana cara memilih yang baik. Dan inilah yang paling penting. Karena apa? Sebetulnya arwahu junudu mujannadatu. Jadi yang sebetulnya ruh-ruh itu sebenarnya seperti pasukan. Jika faman ta'arafa, ya, ketika mereka itu kenal, saling mengenal, ya antalafa, mereka akan saling bergabung. Tapi kalau mereka tanakaro, tidak saling mengenal, mereka akan kemudian asing dan merasa terintimidasi. Karenanya saat inilah penting untuk silaturahim nasional, ya, para pejabat, para pemimpin, tokoh-tokoh semuanya duduk sama-sama dan kemudian kampanyekan apa? Kampanyekan pemilihan yang damai, pemilihan yang beretika, pemilihan yang benar-benar berpancasila. Itulah yang saya harapkan, kita semua orang awam ingin pemilu yang damai, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Erick Yusuf, Bang Panana Baban, Mas Rudes Kamri. Ya, dan tadi juga sudah terhubung bersama kami. Terima kasih Pak Yusuf Kala, Bang Pangi, terima kasih Gus Coy, Bang Novel, terima kasih. Kita akhiri hari ini pemirsa, pemilu yang damai kita harapkan terjadi di 2024. Saya Maria Segaf. Dan saya Andro Mercury, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.